Shalom Bapak Ibu sekalian, kita berjumpa kembali dalam program Minute of Change, menuju perubahan menjadi suatu pribadi yang layak dan berkenan kepada Bapa di surga, dan layak menjadi mempelai Kristus di akhir zaman. Perkenalkan, saya Pendeta Benny Sujanto, saya mengembalakan di gereja di CK9, salah satu cabang. Hari ini saya akan memberitakan tentang kebenaran yang sejati. Bapak Ibu sekalian, banyak kebenaran di dunia ini. Kita mencari kebenaran, tapi Rasul Paulus menulis dalam satu surat di Filipi pasal yang ketiga, ayat ke-7. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Ayat ke-8 kita baca. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Tuhan kita jauh lebih mulia dari segala semuanya. Karena dialah aku, kata Rasul Paulus, telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Ayat 9. Dan berada di dalam Tuhan bukan dengan kebenaranku sendiri, tetapi mentaati hukum dengan mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Ayat 10, yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya memperoleh kebangkitan dari antara orang mati. Dan bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal itu atau setelah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku mendapatkannya, menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Ayat 13. Dan saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku dan berlari-lari pada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Nah, Bapak Ibu sekalian, inilah kebenaran yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Kita percaya, Bapak Ibu sekalian, dahulu Rasul Paulus adalah seorang yang ahli Taurat. Dia murid daripada Gamaliel. Dia berpegang pada kebenaran berdasarkan hukum Taurat. Yaitu melakukan hukum Taurat itu adalah kebenaran. Bapak Ibu sekalian, hari-hari ini semua orang mencari kebenaran. Tapi Rasul Paulus mengatakan kebenaran yang sebenarnya hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Prestasi Rasul Paulus yang dahulu, dia lebih unggul dari semua teman-teman sebayanya. Dalam mentaati hukum Taurat, dia nomor 1, Bapak Ibu sekalian. Dalam melakukan adat istiadat Yahudi, dia sempurna, saudara. Tetapi setelah dia mengenal Kristus, dia menganggap itu semuanya adalah sampah. Dia anggapnya bahwa pengenalan dia akan Kristus Yesus adalah suatu kebenaran. Dia mengenal dari Allah sendiri karena Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam perjalanan ke Damsyik. Dia mengenal Tuhan berdasarkan kebenaran yang Tuhan sendiri beritakan kepada dia. Nah, ini bukan kebenaran berdasarkan manusia, tapi kebenaran berdasarkan Allah. Kebenaran berdasarkan kasih karunia, yaitu percaya kepada Yesus Kristus. Bapak Ibu sekalian, di tengah dunia yang sedang seperti saat ini, semuanya kita mencari kebenaran. Tuhan katakan bila kita menemukan kebenaran, kita pasti dimerdekakan dalam segala perkara. Mari kita mencari kebenaran yang sebenarnya, Bapak Ibu sekalian. Apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita dalam kebenaran ini. Nah, dalam kitab Roma pasal yang ke-8, Bapak Ibu sekalian, di ayat 6 yang 7, saya bacakan Roma pasal 8. Ayat 6 dan 7, Bapak Ibu sekalian. Apa itu kebenaran? Ini Roma ditulis oleh Rasul Paulus dalam kitab Roma pasal 8 ayat 6 dan 7.
Sebab keinginan daging adalah perseteruan kepada Allah karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal-hal ini memang tidak mungkin baginya. Amin. Karena keinginan daging adalah maut, tapi keinginan roh adalah hidup. Kebenaran yang Rasul Paulus katakan adalah kebenaran berdasarkan kehendak Tuhan, yaitu melakukan kebenaran berdasarkan Injil Yesus Kristus Tuhan. Saudara, ada suatu karunia kalau kita menderita oleh karena kebenaran. Karena itu adalah kasih karunia ditulis oleh Rasul Petrus dalam 1 Petrus pasal yang kedua. Menjadi serupa dengan Kristus dalam penderitaannya, supaya kita dibangkitkan bersama Kristus dalam kemuliaannya. Nah, itulah tujuan kita di akhir zaman ini, Bapak Ibu sekalian. Bahwa pada waktu saatnya nanti tiba, kita dibangkitkan bersama Kristus dalam kemuliaannya. Lupakan sukses masa lalu. Mari kita berjuang menuju panggilan ilahi hari ini. Amin. Berubah oleh pembaruan budi. Marilah kita berpikir menurut apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus kepada kita. Demikianlah firman Tuhan tentang kebenaran yang sejati. Dalam nama Yesus, diberkatilah Bapak Ibu sekalian. Amin.